فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. روح على الصديق عن النار في صحبة خير الأبرار. Jangan lupa yang terpenting datang ke sini tawasul jaga ketinggalan, mendoakan teman-teman kita, senior kita, bahkan junior kita sudah mendahului kita. Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berarti mulai dari penasehat sampai anggota. Saya cukup bangga dan bersyukur kepada Bapak Ibu sekalian dengan adanya majelis ini, ibu-ibu tersalurkan, bapak-bapak tersalurkan. Mungkin di rumahnya yang biasanya hanya menyendiri, tidak ada teman, di sini bisa bercengkerama dengan teman-temannya. Ingat waktu dulu, sampai-sampai yang bicara siapa di sini lupa nggak diperhatikan, karena ngomong sendiri-sendiri. Itu bagus tuh, itu dikembangkan saja. Apabila kita lihat salah satu sejarah yang saya terima, bahwa bulan Rajab itu diantaranya Rasulullah kesedihan dua. Satu, istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha itu telah almarhum. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib almarhum. Maka Rajab ini luar biasa. Tapi ada khilafiyah yang tidak saya sampaikan. Ini yang secara pasti seperti itu. Kemudian bagaimana Allah menghibur kepada Rasulullah yang kekasihnya sakit, yang sangat sedih. Hibur apa? Maka perintahkanlah malaikat Jibril untuk mewisatakan kemana? Jadi Isra Mi'raj itu kan. Nah, dari Muda Asya itu langsung menghadap ke Allah, itu wisata. Maka ibu bapak sekalian, kalau wisata seperti tadi itu tidak keliru, karena Rasulullah juga wisata. Sedihnya ada wisata, pulangnya bawa oleh-oleh sholat. Kalau Mbak Ibu wisata, pulangnya bawa payung misalkan, beda dapatnya ya itu. Nah, tapi ya wisatanya, oh iya harus disamakan. Itu wisatanya kemana? Ke taman karaoke, Pak, kacau lagi nanti. Nah, gitu. Ya, nah untuk saya kebetulan sudah selesai untuk Wali Songo. Berakhir kemarin dengan ustadz-ustadz yang ada di kita. Itu Masya Allah semua sudah terselesaikan, karena pikiran saya paling tidaklah PPPOR itu ada yang wakili. Jadi sudah tuntas untuk perwalian sama. Kemudian
teman-teman sekalian, ingat ya teman-teman sekalian, ini sambil nunggu ustaznya ya. Ini om saya juga nggak ustaznya, hanya Isra Mi'raj. Kalau nggak saya pakai nggak pakai jubah gitu aja di ujung nanti di lemari siapa. Jadi teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa di dunia itu tidak ada yang pasti. Saya ulangi lagi, di dunia itu tidak ada yang pasti. Yang pasti ya, pasti kita akan meninggal. Maka kita harus betul-betul cermat, cerdik bagaimana kita mengingat satu kematian. Teman-teman sekalian, baru saja belum ada seminggu yang lalu teman kita tercinta Pak Haji Muhammad Ma'ruf sowan. Ini saudara saya, tetangga saya, Mas Sugeng sowan kepada Allah. Nah, kita yang belum sowan ini mempunyai kewajiban lebih jauh untuk mencari bekal. Bekal apa yang kita bawa? Sedangkan tiga hal ini tidak mungkin bisa sampai sana kecuali yang satu. Kecuali yang orang yang kita cintai begitu dikubur pulang. Harta yang banyak nggak ikut di kuburan, hanya amal saja. Maka saya sayangkan kalau bapak ibunya yang masih ada sekarang yang sudah almarhum tetap didoakan, tetap didoakan, tetap didoakan. Ini saling berwasiat untuk kebaikan. Maka ke depan badminton aja bisa seminggu sekali hajar itu juga ada. Bismillah juga lupa juga mungkin ya bang ya. Maka kita nggak bisa seminggu sekali. Maka ke depan saya akan menyampaikan kepada teman-teman, barangkali teman-teman ada yang mengikuti, nanti kita akan buat 1 minggu itu full. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Jadi manakala udah ucapan salam, terlebih salam itu disampaikan oleh yang sesama muslim, maka jawablah kalimat-kalimat salam itu dan kalimat yang lebih atau minimal sama, sebab Allah senantiasa memperhitungkan setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang hamba. Mengucap kalimat salam hukumnya adalah sunnah, sedangkan menjawab kalimat salam hukumnya adalah wajib. Untuk meyakinkan bahwa kewajiban telah tertunaikan dan tidak menjadi asbab mengabaikan kalimat salam ini menjadi dosa, maka izinkan saya untuk mengucapkan kalimat salam yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inna ahsanal kalam sallallahu khairan hadi rasulillah wa khairul biladi biladi Ibrahim wa khairu sunnati sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin waszakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ke Jepang dalam rangka komparatif bagi kami 2010 sampai 2016 saya utus Polri, kemudian saya pindah kembali ke Sapol Polri dan sekarang saya ini adalah Sapol Polri, kemudian menjabat sebagai komandan batalion dan terakhir saya sekarang ini menjabat sebagai Kasih Ops di Biku. Itulah kurang lebih apa perjalanan saya. Jadi terima kasih, saya mohon izin Mas Edi saya untuk berdiri di hadapan Mas Edi yang kebetulan beliau adalah sahabat-sahabat saya, termasuk juga saya juga mohon maaf memohon kepada jemaah yang ada di sini. Kebetulan beberapa hari ke belakang, 3 hari ke belakang waktu tidak hari Jumat, sahabat saya juga tercinta dan beliau ini adalah satu kamar dengan saya, yaitu almarhum Haji Toha. Telah meninggal kita semua dan alhamdulillah wafat di hari Jumat
Ya, mudah-mudahan beliau wafat dalam husnul khotimah. Saya mohonkan kita untuk membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah ini Allah SWT akan menerima segala amal ibadahnya, mengampuni antara saudara-saudaranya, dan menempatkan beliau di sisi terbaik dan termulia di sisinya. Al-Hadiyah fi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kan Mas saya tadi menyampaikan pada saat awal-awal ucapan saya itu sampai 2 kali. Karena apa? Saya ingatkan kembali bahwa jangan sampai ucapan assalamualaikum ini menjadi satu ucapan yang tidak bernilai. Yang pada sesungguhnya di dalam ayat tadi saya menyatakan Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa'yu bi ahsana minha arduha innallaha kana 'ala kulli shay'in hasiba. Jadi yang mana kalau kita baca salam itu sunnah, menjawab salam dengan wajib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi ketika ada seorang laki-laki, di sini dikatakan, jadi diwakilkan oleh Imran bin Hashim, di situ beliau menyatakan ana rujulan, kemudian ja'a ila Rasulullah SAW faqala. Jadi ini saya sedikit menceritakan sebelum kita masuk pada inti, karena ini sangat penting sekali. Kalimat Assalamualaikum itu. Jadi ketika ada seorang lelaki yang pertama, dia menghampiri Rasulullah SAW, kemudian dia mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Kemudian saat itu Rasulullah berkata, Farudda alaihi faqala laka asru hasanati. Jadi kata Rasulullah, dengan ada seorang tadi yang menghadap kepada beliau dan mengucapkan kalimat Assalamualaikum, kemudian sesungguhnya dia menjawab Waalaikumsalam, kemudian dia berkata dan bersabda, dengan engkau telah mengucapkan Assalamualaikum, sesungguhnya 10 kebaikan telah kau dapatkan. Subhanallah, ingat untuk kita ajarkan. Itulah kemudian Assalamualaikum adalah sebuah kejaraan, ya, sebuah keselamatan senantiasa bersama saudara. Kemudian datanglah kali kedua, dia menghampiri Rasulullah seraya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberikan keselamatan dan memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian saat itu Rasulullah berkata, Faruddu alaihi faqala laka isruna hasanatan. Dengan engkau telah mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi, sesungguhnya 20 kebaikan telah kau dapatkan. Kemudian datang laki ketiga, dia menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, semoga rahmat, semoga keberkahan yang senantiasa bersama-sama dengan Anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Faruddu alaihi faqala laka salah satu nasihat. Dengan engkau telah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesungguhnya 30 kebaikan telah kau dapatkan. Kemudian datang laki keempat menghampiri Rasulullah SAW, dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sama memohon mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan, dan mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Faruddu alaihi faqala laka arba'atun hasanatan. Jadi dengan engkau telah mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, sesungguhnya 40 kebaikan telah kau dapatkan. Biasa. Ya, sebaliknya ketika ada orang yang mengucapkan salam, ya Rasulullah SAW itu bilang hadis ini menyatakan apabila ada ucapan kalimat-kalimat salam, penghormatan dan suatu ucapan salam yang disampaikan oleh sesama muslim, kemudian bagi orang yang menjawab kalimat-kalimat salam itu
ketika ucapan salam, orang yang berkalimat salam itu mengabaikan, tidak menjawab kalimat salam, maka mendengarnya. Maka saat itu malaikat-malaikat yang ada di samping orang yang tidak menjawab kalimat salam ini, malaikat menjawab kalimat salam, kemudian dia juga memohon supaya menunda 70 rahmat ini tidak diberikan kepada orang yang mengabaikan kalimat salam. Itulah wajibnya kalimat salam. Kenapa harus dijawab orang yang menjawab, yang menyampaikan? Pertanyaan adalah, besar mana yang menyampaikan dan menjawab? Nah, dalam teori itu menjawab, tetapi kalau saya menyampaikan bukan yang menjawab, tapi yang pertama menyampaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisa. Jadi ternyata sungguh orang yang memulai mengucapkan kalimat salam itulah orang yang paling utama. Apa berikutnya adalah asbab ibu bapak menjawab kalimat salam, asbab adalah karena saya memulai kalimat salam. Kalau saya tidak mengucapkan kalimat salam, tidak tiba-tiba waalaikumsalam, dari mana itu? Tidak kan gitu ya. Itulah artinya ketika mengucapkan kalimat salam itu sesungguhnya itu bentuk sodakohnya pada diri kita. Di dalam ayat ini dikatakan Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sab'atin mi'atin habah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi perumpamaan orang-orang yang menangkap sedekah dari Allah, ucapan kita ini adalah sedekah. Ya. Jangan dikira bahwa sedekah itu hanya uang saja. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu 'ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi." Barang siapa yang punya harta, maka sedekahlah dengan hartanya. Barang siapa yang punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu. Yang mengucap kalimat salam itu adalah ilmu. Jadi kita bisa mengucapkan kalimat Assalamualaikum, di samping saya mendapat pahala dari apa yang saya dapatkan mengucapkan Assalamualaikum, di samping itu juga saya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu ucapkan tadi. Bayangkan kali berapa. Ini penting saya sampaikan supaya kita membiasakan diri untuk lidah kita ini basah dengan memulai kalimat-kalimat salam. Itulah kehebatan kalimat salam. Baik, adik berbahagia, inilah sebagai pembuka saja tentang salam. Ketika tadi bacakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Di situ secara keseluruhan bahwa Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah ya dalam satu malam dari Masjidil Haram sampai kepada Palestina atau Masjidil Aqsa, yang kalau nyatanya dari Masjidil Haram ke Palestina itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000, lebih 1.500. Kalau ditempuh dengan jalan kaki itu bisa nyampe 2 bulan, bayangkan. Tetapi ayat ini menyatakan dalam satu malam, maka dikatakan peristiwa Isra menjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Dan itu terjadi pada saat 10 tahun kenabian, artinya ketika Rasulullah menjadi Nabi pada 620 Masehi. Kalau kita sekarang ini berada di 1446, berarti di situ kurang lebih 825 tahun sudah terlalu peristiwa ini. Kemudian yang kita tahu bersama adalah bahwa apa sesungguhnya yang terjadi. Saya tidak akan banyak membahas tentang bagaimana proses perjalanannya, tetapi bagaimana ketika Rasulullah menerima perintah dari Allah, mewajibkan kepada umatnya yang untuk menjalankan salat 5 waktu yang pada bulannya itu adalah bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Kemudian atas saran Nabi Musa di saat itu, karena umat di zaman sekarang ini kemungkinan akan sulit, ya bukan berarti tidak bisa 5 waktu saja yang mungkin Bapak Ibu sekarang rasakan, ya, sulit apalagi 50 waktu. Kita meminta keringanan dari Allah, memberikan keringanan itu, akhirnya sampailah 5 waktu ini dan sampai sekarang ini kita dapatkan.
dan menjadi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Gitu. Maka dikatakan di dalam hadis tadi bahwa yang namanya sholat itu adalah hukumnya wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, yang kalau kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian saya akan menawarkan kepada ibu bapak memberikan suatu solusi sesuai dengan tema yang ada di sini, yaitu dengan Isra Mi'raj, tinggal disiplin sholat dan kualitas akhlak. PP Polri cabang Cianjur, jadi disiplin sholat. Saya membuat suatu referensi, ada suatu yang bagus. Disiplin sholat itu saya mengambil 3 saja. Di situ ada namanya WTC. W itu adalah waktu di dalam sholat, ya, T itu adalah tempat, sedangkan C itu adalah cara. Nah, mari kita bermuhasabah diri, termasuk saya sendiri. Apakah di dalam memimpin sholat ini kita telah memenuhi kriteria WTC itu sendiri? Tadi katakan sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad aqamaddin. Barang siapa yang bersolat sesungguhnya dia telah memberikan agama, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Nah, disiplin dalam sholat itu adalah kita mencoba untuk mengacu kepada WTC tadi, waktu. Rasulullah SAW bersabda, waktu keseliru itu potong agama. Jadi waktu itu bagikan pedang. Kalau seandainya kita mengabaikan waktu itu, maka waktu itu akan memegang diri kita sendiri. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyampaikan masalah waktu. Jadi dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika. Jadi jangan engkau sia-siakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Ya, termasuk syaratnya ketika kita punya waktu luang, ya, ketika kita masih sehat sebelum datang sakit, ketika kita masih muda sebelum datang masa tua, ya, ketika kita masih hidup sebelum datang masa-masa kematian, dan mumpung kita masih punya kekuatan dalam materi atau kaya sebelum datang waktu miskin. Nah, terkait dengan masalah waktu di sini Allah berfirman di surat di surat Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu adalah wajib, kita mewajibkan sholat. Sholat itu adalah wajib yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kemudian Rasulullah SAW itu juga bersabda, ada seorang umatnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya amal apa yang paling baik? Ya, kata umatnya itu, ayu a'mali afdal. Kemudian Rasulullah berkata, as-sholatu fi waqtiha. Jadi ternyata sholat yang baik itu adalah sholat di awal waktu. الله تكفل يحميه ولي أسمح يفديه الله تكفل يحميه ولي أسمح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا
حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة